Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ricky di kelas sore kurs. Kali ini saya akan membahas tentang asking for permission. Jadi bagaimana cara kita mengajak sesuatu, menolak ataupun menerimanya. Ya, meminta izin lah lebih simpelnya. Di sini asking for permission itu sendiri digunakan untuk mengungkapkan permintaan izin untuk melakukan sesuatu atau meminjam sesuatu. Jadi kalian menggunakan kalimat ini adalah di mana kalian ingin meminta sesuatu, meminjam sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Asking for permission, dia untuk memintanya biasa menggunakan can I, diawali dengan can I, diikuti dengan kalimatnya, atau could I, diikuti dengan kalimatnya, may I, do you mind if, would you mind, is it alright, kayak misalnya can I borrow your paper, bisakah aku pinjam kertasmu, seperti itu. Is it okay if I take your pen? Ini nggak apa-apa nih ngambil pulpenmu, seperti itu. Nah, kalau yang pertama tadi di sini adalah asking for permission, jadi awalan di mana kalian ingin meminta, meminjam atau meminta tolong sesuatu kepada teman kalian. Sedangkan giving permission itu adalah untuk penerimaan. Jadi, oh ya kamu setuju atau kamu menerima apa yang dia minta. Seperti of course, kayak tadi pertama, can I borrow your paper? Boleh aku pinjam kertasmu? Of course, ya silakan. Yes, certainly. Yes, that's fine. Yes, that's alright. Yes, sure. Okay, why not? Nah, ini adalah jawaban-jawaban di mana kalian setuju atau menerima ajakan mereka. Go ahead. No, not at all. No, of course not. Nah, sedangkan refusing permission adalah kalimat di mana kalian menolak, ya misalnya tadi kan bolehkah saya pinjam kertasmu, tapi ternyata kertas kalian cuma the only one, hanya ada satu-satunya, maka kalian bisa menolak, I'm afraid you can borrow my paper because it's the only one. Kayak misalnya, aku takut tidak bisa ngasih kertas kamu, I'm afraid you can, karena kertas ini adalah kertas terakhirku, seperti itulah. Atau sorry, I'm afraid not, I'm sorry it's not allowed, well I'd rather you didn't, sorry no one is permitted. Nah, itu adalah kalimat-kalimat dari kalimat awalan kalian ingin meminta atau mengajak, atau kalimat kedua sebagai kalimat penerimaan, atau kalimat ketiga sebagai kalimat penolakan yang baik dan sopan. Seperti ini di sini ada contohnya. Mrs. Irwan, Mrs. Irwan. Oh, hello, Agam. Could I use your telepon for a minute? Kalian lihat di sini. Could I? Berarti dia sedang ingin meminjam. Could I? Dia asking for permission. Dia asking, dia minta. Could I use your telephone for a minute? Boleh nggak aku pinjam teleponmu atau handphonemu buat sebentar? Nah, dijawab loh masih Agam. Alright, tentu boleh dong. Thank you. And is that this morning's paper? Terima kasih. Dan apakah itu adalah koran pagi ini? Yes, is it? Ya, itu. Jadi di sini kalian bisa ngelihat percakapan yang dimulai oleh si Irwan. Dia menyatakan meminta izin kalau dia ingin menggunakan teleponnya, ingin menggunakan telepon si Agam, si Irwan ini, dan si Agam pun merespon dengan alright. Dia tidak menolak, tapi dia menerima. Ya nggak apa-apa, pakai aja. Terus si Irwan membahas lagi thank you. Jadi kalau kalian habis meminjam sesuatu, jangan lupa mengucapkan thank you. Nah, di sini adalah kalimat penolakan kayak may I borrow it, kan kalimat asking for permission. Di sini ada may I diikuti dengan kata kerja borrow it. Boleh nggak aku pinjam? Bisa nggak aku pinjam, seperti itu. Si Agam mau jawab, maaf, sorry, I haven't finished reading it yet. Aku belum selesai ngebacanya. Jadi di sini si Irwan pengen minjem buku, cuma si Agam menolak, refusing permission. Dia menolak karena dia belum selesai membacanya. Oh, I see. It doesn't matter, ya nggak apa-apa. Nah, di sini kalau kalian tengok, may I borrow your dictionary please? Bolehkah saya pinjam kamusmu? Yes, of course. It's on my desk. Jadi gini, boleh nggak, may I? Boleh nggak aku pinjam
kamusmu. Ini asking for permission dan ini adalah penjawaban yang nggak apa-apa. Yes, of course, ya pakai aja. It's my days. Do you mind if I borrow your pen? Keberatan nggak kalau aku pinjam pulpenmu? Sorry, I'm using it myself. Nah, di sini yang pertama si Tanti ini pengen minjem kamus. Sama si Henny ini nggak apa-apa pakai aja kamusnya karena nggak dipakai. Nah, si Tanti terus minjem lagi tuh, minjem pulpen. Do you mind if ini asking for permission if I borrow your pen? Sorry, I'm using it. Di sini si Henny menolak untuk keduanya. Jadi yang pertama dia menerima, silakan dipinjam kamusnya, sedangkan yang kedua ditolak karena dia masih menggunakan pulpennya atau mungkin pulpen itu the only one pulpennya si Henny itu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal. Is it alright if I invite my classmates to celebrate my birthday party tomorrow night? Is it alright? Jadi di sini ada pertanyaan nih. Is it alright? Nggak apa-apa nih if I invite my classmate kalau aku ngundang teman-teman sekelasku to celebrate my birthday party. To celebrate my birthday party untuk merayakan ulang tahunku, pesta ulang tahunku besok malam. Jadi sini ada pertanyaan nih. Is it alright? Nggak apa-apa nih kalau aku ngundang teman-temanku buat ngelayan ulang tahunku besok malam. Ina bingung. Ini bukan bingung ya, tapi ini jawaban yang harus kita cari. Nah, si Yaya dia langsung ngejawab, thanks Mrs. Kirman. Sorry Mr. Kirman. Jadi di sini kalau ada kalimat thanks, otomatis kan si Yaya kan tadi nanya nih, si Yaya nih, boleh nggak aku ngundang teman-teman? Jawaban si Ina adalah bla 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 bla, belum ketahuan terus ya. Oh, terima kasih. Berarti otomatis jawabannya kita cari nanti adalah jawaban yang memang membuat si Yaya senang. Sorry, I'm busy. Then, yes, that's alright. Sorry, it's not allowed. I'm afraid you can. Kalau kalian tengok di sini ada 4 A, B, C, D. Yang pertama, maaf, aku sibuk. Yang tadi bla 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 yang kosong tadi ya. Yes, that's alright. Ya, nggak apa-apa. Sorry, it's not allowed. Jangan, maaf, nggak diizinkan. I'm afraid you can. Aku takut kamu nggak bisa. Dari keempat ini kalian bisa pahami ini ada sorry, I'm afraid. Berarti yang positif cuma yes, that's alright doang. Sedangkan tadi jawaban si pertanyaannya tadi kan di bawah bla 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 itu dia thanks, berarti emang jawabannya tuh menyenangkan. Makanya di sini yang kita jawab adalah yes. That's alright tuh yang kelima, cuekin aja. Lanjut, nomor 2. Mom, may I go to the cinema with Dika this evening? Mama, boleh nggak? Di sini ada asking information. Boleh nggak aku pergi ke bioskop sama Dika? Okay, be sure to be home. Boleh. Tapi pastiin kamu di rumah sebelum jam 8 malam. Di sini diterima si permintaan si Tia, may I go to the cinema ini diterima sama ibunya. Cuma dipastikan untuk pulang sebelum jam 8 malam. Nah, soalnya from the underlined words we know that mother ... Tia to go with Dika to the cinema. Dari pertanyaan di atas yang digaris bawahi, kita mengetahui bahwasannya si ibu ini Tia untuk pergi dengan Dika ke sinema. Pertanyaannya, A. Warns, forbids, suggests, allows, advise. Warns, warning, peringatan. Forbids, larangan. Suggests, sugesti. Allows, mengizinkan. Advice itu dia saran. Dari semua ini jawabannya adalah allows. Dia ngizinin cuma dengan syarat. Kalau warning mah kayak jangan, siapa kamu? Nah, kalau forbid jangan ke bioskop. Suggest sebaiknya jangan ke bioskop, kamu mending nonton bola aja di rumah. Advice, saran saya sih jangan ke bioskop gitu. Nah, allows ini diizinin, oke, silakan, cuma dengan catatan jam 8 harus sudah pulang. Yang ketiga, Bayu, hello Rama, may I borrow your motorcycle? Rama, Bayu, mine is being repaired. Halo Rama, boleh nggak aku pinjam motormu?
Bayu, punyaku atau motorku lagi diperbaiki. Kira-kira jawabannya? Of course, tentu, okay, yes sure, certainly, sorry. Nah, dari kelima ini kadang dalam pertanyaan, kalau kalian temukan dalam pertanyaan, jadi ada kemiripan yang mungkin rada aneh. Kenapa saya bilang rada aneh? Jadi A, B, C, D itu satu satu nalar. Of course, okay, yes sure, certainly kan positif semua. Sedangkan di sini ada satu yang negatif. Jadi saya berpikir, ya udah pilih yang negatif aja, kita beda sendiri dan itu jawabannya. Jadi sorry Bayu, punyaku sedang diperbaiki di bengkel. Seperti itu. Wah, ini ada tanda muncul dulu nih. Diki, may I come to your house at 7 tonight? Boleh nggak aku main ke rumahmu jam 7 malam? Titik-titik, I will be going somewhere with my friend at the time. Si Diki bilang, boleh nggak mampir ke rumahmu jam 7 malam? Terus si Ani bilang, aku bakal pergi ke sesuatu tempat sama teman-temanku jam segitu. Berarti di situ udah jelas ya ada penolakan. Yes, that's alright. Yes, indeed. Say I'm afraid not at all. Nah, jadi dari keempat ini yang kelima ini, sorry, di kelima ini yang penolakan cuma ada satu. I'm afraid, maaf, kayaknya aku nggak bisa deh. Kalau yang pertama kan yes, or ya nggak apa-apa. Yang kedua ya tentu. Not at all, nggak sama sekali ngeganggu. Why not? Kenapa tidak? Seperti itu. Yang kelima, student, excuse me ya, sir, may I go to wash my hands? Permisi, Pak, boleh saya ke toilet seperti itu. Nah, sebenarnya ini my I go to wash my hand ini bukan dalam artian harfiah. Boleh nggak aku cuci tangan? Nggak. Ini adalah kalimat yang biasa digunakan pelajar untuk izin ke toilet. Kalau misalnya dia perempuan, biasanya I want to powder my nose. I want to powder my nose, artinya izin ke toilet juga. Ini sama. Permisi Pak, boleh saya izin ke toilet? Teacher yang ngejawab, tentu. Tapi jangan lupa cepat-cepat pulangnya, cepat-cepat balik ke kelas seperti itu. Don't forget to return immediately. From the dialogue, we know that the teacher allows the student to go out, doesn't allow the student to go out, asks for permission to the students, doesn't agree with the students. Nah, di sini kalian sudah lihat jawabannya itu sudah jelas. Ya boleh, dia boleh ke toilet. Allows the students to go out, dia boleh ke toilet. Kalau yang B kan doesn't allow, nggak boleh. Ask for permission for the student, doesn't agree, nggak setuju, seperti itu. Yang keenam, Roni, Dad, is it alright for you if I find a job? Pa, ini nggak apa-apa buat papa jika aku cari pekerjaan. That's fine as far as you can complete your study in time. Boleh aja asal kamu bisa menyelesaikan sekolahmu. The underline utterance is used to express. Jadi ini tuh jatuhnya, is it alright for you if I find a job? Maksudnya itu adalah dia itu ke bapaknya, apakah dia ngasih tahu, apakah dia minta izin, apakah dia seperti itu. Nah, di sini dia dalam minta izin ke ayahnya, kalau misal boleh nggak aku kerja nih sambil sekolah. Kata bapaknya boleh, asal sekolahmu nggak boleh ketinggalan dan harus selesai pada waktunya. Galih, then may I borrow your handphone? I want to call my girlfriend. Boleh nggak aku pinjam handphonemu, aku pengen telepon pacarku. Si Denny ngejawab, I'm afraid not. I'm charging. The underline utterance means I'm charging. Nah, jadi kalau kita then my I borrow your handphone, di sini kalian lihat my I borrow your handphone. Boleh nggak aku pinjam handphonemu? Di sini adalah giving information, asking for explanation, giving permission, refusing permission, asking for information. Boleh nggak? Ya otomatis giving permission, minta izin. Kalau asking for explanation kan minta penjelasan, giving information memberikan informasi, refusing permission menolak izinnya, dia minta tolong kita tolak. Asking for information meminta untuk informasi. Seperti itu. Nah, do you mind if I use your car to Rina house dad? Keberatan nggak kalau aku pakai mobilmu ke rumah si Rina? Dad, sorry when itu dad. No, of course not. Be careful from the of course not. Be careful. Nggak apa-apa, pakai aja, cuma hati-hati.
Nah, di sini kalau kita lihat adalah no of course not di sini adalah give Andre permission, ngasih si Andre nggak apa-apa, pakai aja. Could I use your typewriter for a while? Boleh nggak aku pakai mesin ketikmu? Titik, but I have to type a letter. Oh, it doesn't matter. Oh, it doesn't matter. Kelihatan tuh dari kalimat yang paling bawah. Oh, it doesn't matter. Berarti ada rasa kekecewaan. Kan kalau dari sini kita lihat pertanyaannya, could I use your typewriter? Boleh pinjam nggak mesin ketikmu? Titik, tapi aku harus ngetik beberapa literasi seperti itu. Oh, ya nggak apa-apa. Oh, I'm sorry. Di sini saya kan no, not at all. No, here you are. Di sini penerimaan. Ya nggak pakai aja. Nih printernya. Terima kasih banyak. Never mind then. Nggak usah dipikirin, pakai aja. Oh, I'm sorry. Oh, maaf. Nah, jadi di sini cuma ada satu penolakan. D. Nah, yang terakhir. Di sini kalau kalian tengok, do you mind if I turn off the fan? Keberatan nggak kalau aku matiin kipasnya? Titik. I find it very hot in here. Jawabannya adalah, well, it rather you didn't. Ya, sebaiknya kamu nggak matiin sih, soalnya aku ngerasa panas di sini, seperti itu. That's alright, nggak apa-apa. It's not trouble, ya nggak apa-apa, matiin aja. It doesn't matter, ya nggak apa-apa, matiin aja. No, of course not, ya nggak keberatan kok, pakai aja. Sedangkan yang sini penerimaan, menerima, yang C ini dia penolakan. Penolakan dalam artian jangan dimatiin deh, masih panas nih. Well, it rather you didn't. Ya sebaiknya kamu jangan, seperti itulah artinya. Oke, itu semua yang bisa saya share untuk kali ini. Gimana cara asking for permission, refusing, atau misalnya kita menerima permintaan seseorang atau izin seseorang. Beserta 10 contohnya, jadi kalian bisa perhatikan lagi di rumah untuk bagaimana cara menjawabnya, bagaimana sopannya kalian bisa menggunakan asking for permission. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe video ini, di like juga, dibunyikan loncengnya jika kalian suka dengan video ini, jadi kalian tidak tertinggal dengan materi-materi yang akan saya berikan ke depannya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Semoga saja video ini bermanfaat. Adalah saya say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.